Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Mari belajar ekonomi di Ekonomi Asik. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share video ini supaya channel saya lebih berkembang. Yuk kita belajar tentang inflasi. Materi inflasi ini saya lebih fokuskan pada dampak inflasi dalam perekonomian. Kita ketahui bahwa inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga barang-barang secara umum, kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Inflasi tidak selamanya menjadi hal yang negatif bagi perekonomian suatu negara, tergantung dari tingkat persentase inflasinya. Masih ingat kalian tentang jenis-jenis inflasi yang pernah kita bahas pada video inflasi bagian kedua? Ya, ada jenis inflasi yang tingkat presentasinya di bawah 10%. Artinya inflasi ini ringan. Dan inflasi ini masih dianggap normal atau masih dianggap wajar dalam perekonomian suatu negara. Justru jika tidak ada tingkat inflasi, artinya tidak ada pergerakan yang positif dari perekonomian negara tersebut. Karena apa? Karena tidak ada perubahan harga. Inflasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara selama tingkat persentasenya itu sesuai jangkauan kemampuan negara. Nah, kita akan bahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh inflasi. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari dampak negatif. Dampak negatif banyak ya, ada nilai uang turun, menurunnya minat menabung dari masyarakat, adanya kekacauan ekonomi, terus kemampuan ekspor negara itu melemah, dan penetapan harga pokok HPP atau harga jual dari produsen itu sangat sulit. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah dampak bagi para kreditor, dan dampak yang sangat dirasakan sekali adalah orang yang berpenghasilan tetap, perekonomian nasional memburuk dari bidang distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Mari kita bahas satu-satu. Inflasi di mana harga barang naik secara umum terus-menerus. Artinya nilai uang akan turun. Artinya apa itu nilai uang? Artinya nilai real, kemampuan uang, nilai real, kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang itu melemah. Kenapa? Karena kita perhatikan contoh ya, langsung ke contoh. Seandainya saya bulan kemarin, saya membawa uang 100.000 ke pasar tradisional. Saya akan membeli kebutuhan pokok saya sehari-hari. Saya mendapatkan 100.000, itu ada beras 10 kilo, minyak 2 kilo, gandum 1 kilo, dan telur 1 kilo. Dan bulan sekarang saya membawa dengan uang yang sama, ternyata harga naik terus-menerus, dan akhirnya saya hanya bisa membeli beras dengan harga yang 100.000, tapi hanya untuk mendapatkan beras saja, tidak lagi mendapatkan minyak, tidak lagi mendapatkan gandum, tidak lagi mendapatkan telur. Artinya harga beras itu sudah naik. Inilah yang menyebabkan nilai uang itu disebut nilainya realnya turun. Yang kedua, kita lanjut lagi adalah dampak negatif menurunnya minat menabung. Kenapa ya? Oke, di sini tadi nilai uang
turun atau nilai real uang itu turun. Nah, seandainya saya mempunyai pendapatan, saya lambangkan dengan Y, dan konsumsi saya lambangkan dengan C, dan tabungan saya lambangkan dengan S. Sebelum terjadinya inflasi, pendapatan saya konsumsikan dan saya tabung. Nah, setelah terjadinya inflasi, ingat nilai uang realnya turun, akhirnya pengeluaran saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin tinggi. Artinya, pada saat inflasi, pendapatan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Berarti Y sama dengan C. Walaupun ada untuk ditabung, jumlahnya sangat sedikit. Nah, di sini karena inflasi itu naik terus-menerus dan tidak ada kepastian akan turun atau naik lagi, maka masyarakat akan berpikir untuk menabung karena mereka lebih berpikir untuk bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Artinya pendapatan mereka untuk menabung. Pendapatan mereka hanya untuk dikonsumsi dan tabungannya mereka akan sedikit. Walaupun ada, mereka juga akan berpikir bunganya itu lebih kecil. Sedangkan mereka harus membayar ADM dari buku tabungannya. Nah, disinilah menyebabkan minat masyarakat untuk menabung di bank, di lembaga keuangan itu sangat kecil. Dan kalau ini terus-menerus dan jumlahnya banyak, akhirnya akan menyebabkan dunia perbankan akan lesu karena nilai uangnya tidak sebanding dengan uang akan ditabung. Dampak negatif yang terjadi lagi ada kekacauan ekonomi. Jika inflasi ini tidak segera atau diatasin atau dikendalikan, akan memicu terjadinya masalah yang bisa membuat kekacauan dalam perekonomian. Kenapa? Harga-harga naik. Pada saat harga-harga naik, di mana produsen yang nakal akan berpikiran ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, mereka produsen ini cenderung dia akan, yang nakal, artinya mereka akan menimbun atau menahan jumlah barang yang akan dipasok atau yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, jika permintaan ada, tetapi jumlah barang yang dipasok atau yang ditawarkan oleh produsen itu sedikit, akhirnya akan menyebabkan harga tinggi lagi. Nah, kalau harga ini terus-menerus menyebabkan tingkat inflasi semakin tinggi. Jika tingkat inflasi semakin tinggi, akhirnya akan memicu terjadinya kerisuhan atau kecemburuan sosial dan akhirnya akan menyebabkan perekonomian akan menjadi kacau. Ingat masih Indonesia pernah terjadi pada tahun 1998. Itu Indonesia termasuk tingkat inflasi yang berat di atas 30% sampai di bawah 100%. Dampak negatif selanjutnya adalah kemampuan negara dalam bidang ekspornya semakin melemah. Pada saat inflasi, biaya ekspor mahal menyebabkan kemampuan ekspor melemah. Jika kemampuan ekspor melemah ini berarti daya saing ekspor barang kita semakin turun. Kalau daya saing ekspor kita terhadap negara lain turun, artinya ini bahwa kita akan berkurang devisa. Di devisa negara atau pendapatan negara itu dalam bentuk devisa itu semakin berkurang. Selanjutnya adalah dampak yang dirasakan oleh produsen adalah penetapan harga pokok dan harga
jual. Pada saat inflasi, kenaikan harga itu terus-menerus dan tidak bisa diprediksi, maka produsen kesulitan untuk menetapkan harga pokok. Kadang-kadang terlalu besar, kadang-kadang terlalu kecil. Nah, prediksi inflasi yang tidak tepat ini menyebabkan produsen sulit untuk menetapkan harga pokok. Dampak negatif yang lain adalah para kreditur. Kreditur artinya adalah para pemberi pinjaman, itu lembaga keuangan. Nah, pada saat sebelum terjadi inflasi, nilai uang normal. Pada saat terjadinya inflasi, nilai uang turun. Nah, pada saat sebelum terjadi inflasi, kreditur nilai uangnya masih tinggi. Pada saat membayar debitur, maka nilai uang yang diterima oleh kreditur semakin kecil. Inilah kerugian bagi pihak kreditur. Selanjutnya adalah orang yang mempunyai penghasilan tetap. Seperti saya, PNS, Polri, atau pegawai swasta yang mempunyai penghasilan tetap, pada saat inflasi, harga-harga naik. Sedangkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya, pendapatan masih tetap. Y sama dengan C. Artinya, jika inflasi ini harga-harga meningkat, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya. Dampak negatif yang dirasakan lagi adanya kesenjangan distribusi pendapatan. Berarti ada perbedaan kesenjangan distribusi pendapatan. Mengapa? Secara keseluruhan kalau kita dari sudut pandang negara, ada inflasi itu menguntungkan bagi mereka yang mempunyai pendapatan besar daripada laju inflasi. Bisa jadi karena pendapatan mereka gaji mereka diiringi dengan tingkat inflasinya. Berarti mereka akan, jika terjadi inflasi, maka gajinya ikut juga naik. Nah, di sini jumlah mereka ini yang mempunyai penghasilan lebih besar, itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pendapatan orang yang tetap. Maka akan di sini kelihatan betul ada pola atau kesenjangan antara pendapatan masyarakat dari yang besar dengan yang tetap akan sangat kelihatan. Berarti ada kesenjangan atau pemerataan pendapatan. Jadi pemerataan pendapatan tidak terjadi. Berarti ada kesenjangan distribusi. Selanjutnya adalah terganggunya stabilitas ekonomi. Jika inflasi yang terus-menerus dan tidak cepat untuk dikendalikan atau diatasi, ini akan menyebabkan tingkat inflasi akan terus-menerus. Nah, ada konsumen yang berpikiran bahwa nanti takut harga akan naik dan mereka mempunyai pendapatan yang lebih. Mereka akan melakukan pembelian yang besar-besaran. Artinya mereka akan membeli barang yang tahan lama dan mengharap bahwa pada saat harga tinggi mereka masih tetap membeli dengan harga yang terjangkau. Nah, menyebabkan permintaan akan menjadi naik. Satu sisi yang lain dari pihak produsen. Tadi kita bicara mengenai pihak konsumen. Dari pihak produsen, di mana ada penurunan penawaran, ingat ya yang saya bilang tadi, adanya kenakalan dari produsen untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, akhirnya mereka akan menurunkan jumlah pasokan dan akhirnya di sini dari pihak konsumen dan dari pihak produsen akhirnya akan terjadi penyebab. Ingat ya, ada pernah saya bahas dalam
video kedua saya inflasi, tentang jenis-jenis inflasi, penyebabnya adalah mix atau inflasi campuran. Jika adanya permintaan yang meningkat dan adanya penurunan jumlah produsen, barang yang ditawarkan oleh produsen, akhirnya terjadilah kenaikan harga terus. Ini kita sebut dengan inflasi disebabkan karena campuran mix, ya. Jadi di sini harga akan naik terus menerus dan menyebabkan terjadinya inflasi yang lebih buruk lagi. Dampak positif yang pertama kita bahas adalah debitur. Debitur adalah orang yang meminjam kepada pihak lembaga keuangan. Pada saat belum terjadi inflasi, nilai uang masih normal, di mana debitur akan membayar pokok dan bunganya. Pada saat inflasi, nilai uang real semakin turun, dan ini menyebabkan pada saat membayar nilai uangnya lebih rendah. Jadi ini keuntungan bagi debitur. Pada saat inflasi, produsen sangat diuntungkan karena harga-harga naik. Nah, produsen ini akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Di sini keuntungan produsen sangat tinggi, walaupun harga naik, maka masyarakat masih tetap terbeli, dan akhirnya menyebabkan produsen ingin meningkatkan jumlah penjualannya atau jumlah penawarannya. Selanjutnya adalah dampak positif terjadinya peningkatan ekonomi. Masih ingat yang saya bilang, pada saat tingkat inflasi di bawah 10%, di sini harga-harga tetap naik tapi masih menguntungkan bagi pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, jika terjadi kenaikan barang lebih cepat dari kenaikan upah, di sini kita sebut adalah produsen ya diuntungkan. Nah, jika biaya produksi lebih rendah, biaya produksi ini dari tingkat upah tenaga kerja lebih kecil daripada tingkat harga barang, menyebabkan produsen akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka akan menyebabkan produsen akan meningkatkan jumlah produksinya, dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya adalah dampak positif yang dirasakan oleh pemilik pendapatan tidak tetap. Tidak tetap ini diasumsikan adalah pendapatan yang jika terjadi inflasi, mereka akan gajinya mengikuti tingkat inflasi. Jadi jika perusahaan yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi, tidak dirugikan karena mereka daya belinya masih tinggi, artinya mereka mampu membeli kebutuhan. Terakhir adalah positif dari dampak inflasi bagi dalam bentuk penanaman modal. Loh, bagi penanaman modal ini seperti apa ya? Di sini pada masyarakat yang menanamkan modalnya pada saat inflasi lebih suka mereka dalam bentuk properti. Misalnya pembelian harta tetap, misalnya tanah, rumah, emas, dan mutiara. Kenapa? Karena nilai properti ini akan nilainya lebih tinggi daripada nilai uang. Inilah segi positif dari inflasi yang dirasakan oleh masyarakat.
Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang dampak inflasi dalam perekonomian. Nanti kita akan bahas kembali pada video berikutnya tentang cara menghitung inflasi, penyebab inflasi, dan cara mengatasinya dari berbagai pihak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share video ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.